يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Para ustadz, guru-guru kami, Kiai Nur, Ustadz Abdul Rahim, Maulana Mundir, Mulwi Yusron, Mulwi Siddiq, Ustadz Uzairi, Syekh Mughis, Mulwi Uzairuddin, Syekh Mahmud Al-Hasan, Ustadz Barli, akramakumullah, rahimakumullah, azzakumullah. Para santri-santri takhasus Dauratul Hadis yang kami muliakan, yang kami hormati, santri-santri Pondok Utara, akramakumullah, rahimakumullah. Kata Ustadz Badli tadi, yang tercinta. Al-Imam Al-Qastalani dalam kitab beliau yang namanya Mawahib Laduniyah, beliau menceritakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan siang dan menciptakan malam dan memberikan hadiah kepada siang dengan hadiah yang sangat besar, yaitu matahari, dan memberikan hadiah kepada malam dengan hadiah bulan dan bintang-bintang. Maka iftakhara an-naharu 'ala al-laili bisyams. Siang hari ini begitu gembira, begitu bahagia, begitu senang sekali. Saking senangnya sampai dia ini sombong dan membanggakan diri dia. Dia meremehkan malam itu. Hei malam, kamu lihat kami ini punya matahari, yang dengan matahari tubuh itu bisa sehat, dengan matahari tumbuhan-tumbuhan bisa tumbuh, dengan matahari orang-orang bisa beraktivitas, orang-orang bisa memandang satu dengan yang lain. Kamu itu apa? Gelap gulita. Hanya tempat orang-orang tidur, hanya tempat, mungkin tempat orang mulakot saja kamu itu. Enggak ada kelebihan apa-apa.
dibanding siang ini. Faqila lahu la taftakhir in kanat syamsud dunya tashruqu fik fasayaruju syamsul wujudi fil laili ila sama. Wahai siang, sekarang kamu boleh merasa bangga. Sekarang kamu boleh merasa bangga dengan sinarmu, dengan mataharimu. Sekarang kamu boleh merasa menang. Tapi suatu saat nanti kamu akan kalah telak. Karena akan ada kejadian yang besar. Akan ada kejadian yang dikenang sepanjang sejarah, yang akan ditulis dengan tinta-tinta emas, yang akan dibaca oleh seluruh dunia, yaitu perjalanan dari matahari, dari segala perkara yang wujud, sinar yang lebih terang daripada segala cahaya, nur yang lebih terang daripada segala nur, akan berjalan dari bumi menuju ke langit di malam hari. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci zat yang telah menjalankan hambanya laylan, di malam hari. Maka para ulama mereka mengatakan, apa hikmahnya? Kenapa Nabi itu ke langit di malam hari? Kenapa enggak di pagi hari yang udaranya segar? Atau di siang bolong biar semua orang tahu? Atau di sore hari? Tapi di malam yang gelap gulita. Kenapa? Apa hikmahnya? Karena malam hari adalah waktu yang paling tepat, waktu yang paling pas, waktu yang paling lezat, waktu yang paling nikmat bagi seorang kekasih bersepi-sepi dengan kekasihnya. Waktu yang paling tepat bagi santri-santri utara bermesraan dengan kitabnya. Waktu yang paling tepat bagi tim taskil untuk meluapkan kerisauannya. Ya Allah, umat ini gimana ya Allah? Benar atau tidak? Maka betul, di malam hari yang begitu gelap gulita, Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam turun menembus 7 petala langit, datang ke bumi, datang ke Hijr Ismail. Dikala itu Nabi tampak lemes. Beliau istirahat dalam keadaan tubuhnya itu letih. Beliau habis mengalami perkara-perkara yang tidak diinginkan. Orang yang paling beliau sayangi, yang paling beliau banggakan, ternyata melakukan perkara yang sangat menyakiti beliau, yaitu mengusir beliau dari Taif. Maka malaikat Jibril datang menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qum ya naim faqad hayyatul ghanaim. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tuan, bangun Tuan. Hari ini bukan hari sedih. Hari ini bukan hari sakit hati. Hari ini bukan hari kecewa. Hari ini hari bahagia. Hari ini adalah hari yang paling menggembirakan. Hari ini adalah hari yang paling menyenangkan. Karena Tuhan semesta alam, Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu, memanggil Tuhan untuk sowan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hatinya Nabi ini begitu berkecamuk antara cinta dan khawatir, antara rindu dan takut bercampur menjadi satu. Ya Jibril, Al-Karim yad'uni ilaihi ya Jibril, famal ladzi yaf'alu bi? Wahai Jibril, zat yang maha mulia, zat yang maha agung, zat yang maha kaya, zat yang maha perkasa memanggilku. Wahai Jibril, benar memanggilku? Kira-kira apa yang Allah akan lakukan kepada saya? Kira-kira apa yang Allah akan perbuat kepada aku? Kira-kira hadiah apa atau perbuatan apa yang harus saya lakukan, yang akan dilakukan kepada saya, wahai Jibril?
Maka malaikat Jibril alaihi salatu wassalam beliau menjawab, liyaghfira laqallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak hadiah yang sudah disiapkan yang saya sendiri tidak tahu apa itu hadiahnya. Salah satunya yang saya ketahui, engkau akan diampuni dosa engkau yang telah lalu, dosa engkau yang akan datang, dan engkau ini memang seorang hamba yang tidak mungkin berbuat dosa. Ketika Nabi mendengar ini, apa jawaban beliau? Apa kira-kira jawaban beliau? Ternyata beliau ini teringat kepada kita. Ya Jibril, hadza li ya Jibril. Fama li ayali, fama li atfali, fama li ummati. Ya Jibril, hadiah yang besar ini kan untuk saya wahai Jibril. Terus hadiah apa yang Allah berikan untuk umatku? Hadiah apa yang Allah akan berikan untuk para sahabat-sahabatku? Hadiah apa yang Allah akan berikan kepada umat akhir zaman? Hadiah apa yang Allah berikan kepada santri-santri Pondok Utara yang sedang duduk di sini? Nabi sudah teringat kepada kita 1400 tahun yang lalu. Maka malaikat Jibril menjawab, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ya Rasulullah, engkau enggak usah khawatir ya Rasulullah. Apapun permintaanmu Allah akan kabulkan, apapun doamu Allah akan ijabahi semuanya sampai engkau ridho, sampai engkau rela, sampai engkau puas ya Rasulullah. Apapun Allah akan berikan kepada engkau, enggak usah khawatir. Apa jawaban Nabi? Al-Imam Az-Zarqani beliau mengatakan ketika mendengar perkataan malaikat Jibril tadi, Nabi bersabda dengan begitu gembira. Nabi bersabda dengan begitu lantang suaranya, ya Jibril, idzan la arda anna ahadam min ummati yadkhulun nar. Kalau memang seperti itu wahai Jibril, demi Allah saya enggak akan pernah rela, saya enggak akan pernah ridho, saya enggak akan pernah puas kalau masih ada umatku yang terjungkal, yang dimasukkan dalam neraka. Dan permintaan Nabi pun diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Ihya bab Dzikrul Maut diceritakan nanti ketika hari kiamat, ketika para nabi mereka sudah duduk di mimbar mereka masing-masing dengan begitu wibawanya. Nabi Adam Abul Anbiya telah duduk di mimbarnya, Nabi Nuh, Nabi Musa kalimullah, Nabi Isa ruhullah. Mereka memancarkan nur yang begitu terang sekali di hari kiamat. Di saat itu mimbar yang terbaik, mimbar yang paling indah, mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada isinya. Beliau tidak ada di mimbarnya. Beliau mengatakan di saat nabi-nabi mereka sudah tinggal di mimbar mereka masing-masing, saat itu saya tidak mau menempati mimbarku karena saya khawatir kalau saya hanya duduk saja di mimbarku kemudian Allah persilahkan saya masuk surga sedangkan umatku masih kesusahan dihisab di sana. Ummati, ummati, ummati. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma turidu an asna'a bi ummatika ya Muhammad. Apa yang kamu inginkan dariku untuk umatmu wahai Muhammad? Kamu ingin apa untuk umatmu wahai Muhammad? Ajil hisabahum ya Allah, ajil hisabahum ya Allah. Lekaskan hisab untuk umatku ya Allah, cepatkan hisab untuk mereka. Jangan engkau lama-lamakan hisab untuk mereka. Saya begitu sayang dengan mereka, kasihan dengan mereka ini ya Allah. Allah pun mengijabahi permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mensyafaati umatnya, dipungut satu persatu,
Diambil, disafaati lagi, disafaati lagi, disafaati lagi, sampai beliau bersabda, inni la ashfa'u yaumal qiyamah li akthara mimma ala wajhil ardi min hajarin wa madar. Saking banyaknya syafaatku pada hari kiamat, hingga jumlah syafaatku saat itu lebih banyak daripada jumlah batu-batu di atas muka bumi. Ketika beliau mengsafaati, malaikat Malik, penjaga neraka yang begitu wibawa, yang suaranya itu begitu menggelegar, yang tidak pernah senyum, yang semua orang menatapnya akan keder, akan gemetar, akan pingsan. Malaikat Malik tadi berteriak dengan suara yang begitu keras sekali, ya Muhammad, ma taraktun nar li ghadabi rabbika fi ummatika min baqiyatin. Wahai Muhammad, semua umatmu yang Islam sudah saya keluarkan semua dari neraka, karena saya khawatir kalau masih ada umatmu di neraka yang iman, kamu belum ridho. Kalau kamu belum ridho, Allah akan murka besar kepada saya. Allahumma salli ala Muhammad. Qara'na fi ad-duha wa la sawfa yu'ti fasarra qulubuna dzakal 'ata. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami sudah membaca Al-Qur'an, kami sudah membaca surat Ad-Duha. Di sana ada ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Allah berjanji akan memberi engkau sampai engkau puas. Allah berjanji memberi engkau sampai engkau ridha, dan kami pun yakin kau tidak akan rela jika kami yang iman dibuang di dalam neraka. Istajib lana du'aana ya Allah. Kita yakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekarang sedang memandang kita. Kita yakin Allah Subhanahu wa taala sedang mendengarkan pembicaraan kita ini. Kalau kita memang benar-benar dalam hati yakin Allah akan selamatkan kita dari neraka, ana inda dhanni abdi bi, maka nanti insyaallah pasti Allah akan selamatkan kita. Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat Jibril mulai mengiris dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dibelah dadanya dalam keadaan beliau hidup. Beliau dibelah dadanya dalam keadaan 100% terjaga. Beliau dibelah dadanya dalam keadaan 100% merasakan segala kepekaan. Sehingga dalam satu riwayat ketika beliau dibelah dadanya, beliau begitu kesakitan sampai wajahnya memucat, sampai kulitnya memutih pucat, seakan-akan nyawa beliau sudah dicabut saat itu. Maka hatinya diambil dan dicuci dengan air zam-zam yang dipenuhi dengan hikmah dan iman. Maka para ulama mereka mengatakan, apa hikmahnya? Kenapa sebelum Isra Mi'raj Nabi harus dibelah lagi dadanya? Kenapa? Kenapa sebelum Isra Mi'raj beliau harus merasakan kesakitan yang begitu dahsyat? Kenapa? Para ulama mengatakan ini ada satu pelajaran penting supaya semua manusia itu tahu, supaya anak Adam semua itu tahu bahwasanya punya hubungan baik dengan Allah, berlezat-lezat ketika menghadap Allah, bernikmat-nikmat ketika menghadap Allah, ini bukan hal murah. Harus siap berkorban, harus siap disembelih, harus siap dipenggal lehernya, harus siap dibelah dadanya, harus siap dikuliti untuk mendapatkan itu semua. Siap atau tidak? Insyaallah. Takbir. Hubungan dengan makhluk saja, yang makhluk ini serba terbatas segala-galanya. Serba terbatas. Ketampanannya terbatas, kecantikannya terbatas, perbuatan baiknya pun sangat terbatas. Tapi ketika orang ini sudah cinta dengan seseorang, cinta dengan makhluk, dia rela mengorbankan segala-galanya, menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Dia rela mengorbankan harga dirinya yang begitu mahal demi hanya untuk mendapatkan senyumannya.
Dia sudah mengorbankan muruahnya, mengorbankan image-nya hanya demi berbicara satu kata, dua kata dengan dia. Betul atau tidak? Itulah namanya buta. Lau qila limajnuni Laila awaslaha turidu amid dunya wa ma fi qawayaha لقال غبار من تراب عليها أحب إلى نفسي وأشفى لبلواها. Kalau Qais orang yang gila dengan Laila, kamu tanya, hei Qais, kamu milih mana? Berduaan dengan Laila malam ini, mulaqat dengan Laila malam ini, atau kamu diberi dunia dengan segala isinya? Maka Qais ini akan menjawab dengan begitu tegas, apa? Pertanyaan kamu itu salah. Jangankan berjumpa dengan Laila, debu-debu yang menempel di sendalnya Laila itu lebih saya sukai, lebih saya cintai, lebih menyejukkan hatiku melebihi dunia dengan segala isinya. Ini cinta makhluk dengan makhluk. Ini sudah menggila orang. Ketika cinta dengan makhluk sudah menggila. Dia menahan perkara yang harusnya dilepaskan, dia melepaskan perkara yang harusnya ditahan. Apa itu? Saya juga tidak paham. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perjalanannya pun mulai berangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau berjalan, beliau melihat di sana ini ada orang-orang yang menanam benih. Ketika benihnya ditanam langsung tumbuh, tumbuh dipanen, tumbuh lagi dipanen, seketika tumbuh lagi dipanen, tumbuh dipanen, tumbuh dipanen, gak ada henti-hentinya. Man haula'i ya Jibril, itu siapa wahai Jibril? Mereka menanam benih, saat itu juga tumbuh, saat itu juga dipanen, kemudian tumbuh lagi dipanen dan tumbuh lagi. Siapa mereka itu wahai Jibril? Maka malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu adalah al-mujahiduna fi sabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Allah lipatkan pahalanya, dilipatkan lagi, lipatkan lagi, lipatkan lagi, lipatkan lagi, satu kata menjadi 700 kata. Kalau kita ini tahu bagaimana dahsyatnya pahalanya khurud fi sabilillah, tentu malam ini tidak akan ada orang yang duduk manis di sini, nggak akan ada. Akan berlomba-lomba untuk khurud semua. Mereka siap bertengkar, siap sparring, siap banting-bantingan dengan keamanan demi bisa boleh khurud. Bahkan keamanannya pun nggak akan ada yang di pondok malam itu. Mereka akan berangkat khurud semua. Kalau mereka benar-benar tahu bagaimana fadilahnya fisabilillah. Gak akan ada orang yang ditawakuf, gak akan ada. Gak akan tega menawakuf juga, gak akan tega. Saya telah menghalangi 700 kali pahala untuk dia, betapa teganya saya ini. Maka dia akan berlomba-lomba, antri ribuan hari untuk mendapatkan khurud sehari. Mungkin seperti itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berangkat lagi. Beliau kemudian melihat ada orang ini sampingnya ada daging segar. Ada daging ini betul-betul manis, lezat, nikmat, aromanya itu benar-benar menarik. Siapapun yang melihat pengen menyantap daging tadi. Lezat, anget, seger, baunya Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Dan di samping yang lain ini ada daging busuk. Di situ sudah dipenuhi dengan ulat yang baunya saking tidak enaknya ratusan ribu kilo sudah terasa. Maka laki-laki tadi dengan begitu semangat ini, daging yang segar dia pindahkan. Dia ambil daging busuk, dia makan dengan begitu semangatnya sampai hampir muntah. Makan lagi, hampir muntah, makan lagi, hampir muntah, dipaksa itu.
Man haula'i ya Jibril, ini siapa lagi? Aneh, ada daging seger di sampingnya yang halal, yang lezat. Kenapa dia makan daging busuk? Itu siapa mereka wahai Jibril? Begitu bodohnya mereka, begitu tololnya mereka, siapa itu? Maka malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu orang yang sudah memiliki istri yang halal, tetapi mereka lebih bersyahwat kepada wanita-wanita yang haram. Mereka lebih berhasrat kepada orang-orang yang tidak seharusnya berhasrat kepada mereka. Mereka lebih mencintai orang-orang yang tidak seharusnya dicintai. Mereka lebih perhatian kepada orang-orang yang tidak seharusnya perhatian. Benar atau tidak? Itu seperti orang ada daging yang segar tapi melahap daging busuk di sampingnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na'udzubillahi min dzalik. Maka beliau pun berjalan lagi. Ada kejadian yang lebih mengenaskan lagi. Ada orang-orang, dia ini mengulurkan lidahnya. Ketika lidahnya sudah keluar, dia potong dengan begitu kesakitan. Setelah dipotong habis, dia nggak puas, ganti bibirnya mereka potong. Keluar lidah, baru lagi dipotong lagi. Nggak puas, bibirnya potong lagi. Keluar lagi, begitu kesakitan potong. Man haula'i ya Jibril, ini siapa orang yang menyiksa dirinya sendiri, ini siapa? Maka malaikat Jibril pun mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hum khutabaul fitnah. Mereka itu para pembicara-pembicara yang dari pembicaraan tadi timbullah fitnah di mana-mana. Dari pembicaraannya orang jadi bertengkar satu dengan yang lain. Dari pembicaraannya orang bunuh-bunuhan satu dengan yang lain. Orang saling membenci, orang saling memalingkan wajahnya hanya karena pembicaraan mereka. Maka lidahnya sebagai sumber dari segala kemaksiatan, Allah potong lidahnya itu. Maka para ulama mereka mengatakan, kok seperti itu kenapa? Mereka itu adalah orang-orang yang belum waktunya berbicara tapi berbicara. Orang-orang yang sudah membahas hadis dengan begitu detail, dengan begitu dalam, padahal belum lulus dauratul hadis. Orang-orang sudah berani mengatakan sahih, hasan, dhaif, padahal belum mendapatkan stempel dari kamar sana itu, takhasus hadis. Orang-orang sudah berani mengatakan ini halal, ini haram, sedangkan dia belum lulus, bukan lulusan minhaj. Kok umdahnya nggak ada Pak ya? Umdah itu melebihi segala-galanya. Kurikulum yang harusnya diselesaikan oleh orang-orang minhaj 2 tahun, mereka selesaikan 1 tahun. Kitab minhaj yang sudah sulit itu dirapatkan, mereka begitu cerdik, begitu cerdas sekali. Makanya mufti-mufti yang sebenarnya itu mufti-mufti umdah itu. Mufti-mufti yang sedang dipandang sebelah mata. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pun mulai naik ke langit. Di langit sana begitu ramai sekali. Pintu-pintu tertutup rapat. Tapi karena aura yang ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena nur yang ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila surji wa maridin anta aiduhu qad atahu Allahu bil faraji.
Saking terangnya auranya Nabi ini sampai cahayanya itu menembus langit. Sehingga malaikat penjaga langit dari dalam itu sudah terasa. Man hadza, siapa di luar? Jibril. Wa man ma'ak, siapa samping kamu itu? Ada cahaya yang meredupkan langit pertama. Siapa dia itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di langit beliau naik dan naik. Di sana beliau berjumpa dengan malaikat-malaikat yang begitu aneh dan ajaib. Beliau berjumpa dengan malaikat yang separuh tubuhnya ini terbuat dari es. Separuh tubuhnya terbuat dari api. Yang mana api tadi tidak melelehkan es tersebut. Dan es tidak memadamkan api. Setiap hari mereka berdoa mengadahkan tangannya. Ya man allafa baina thalji wan nar, alif baina qulubi ibadikal mu'minin. Ya Allah, wahai Zat yang mampu merukunkan, yang mampu mengumpulkan antara es dan api dalam satu tempat, satukanlah hati orang-orang iman yang sekarang sedang berpecah belah ini. Makanya cerita ini diambil sebagai motivasi bagi orang-orang yang cintanya bertepuk sebelah tangan. Orang-orang yang cintanya bertepuk sebelah tangan, ngelamar, ditolak, di sana nggak mau, di sini nggak mau. Yang mau pun nggak sesuai. Mereka mengatakan kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mampu mengumpulkan antara es dan api dalam satu tempat, maka Allah juga mampu mengumpulkan antara aku dan dia. Benar atau tidak? Enggak ada kata mustahil. Benar? Apa salahnya mencoba? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di langit beliau bertemu Nabi Adam, bertemu Nabi Isa dan nabi-nabi yang lain. Maka para ulama mengatakan, kenapa Nabi ini gak berjumpa dengan semua Nabi di atas sana? Hanya beberapa Nabi, kenapa? Apa hikmahnya? Mereka mengatakan memang umat Muhammad ini amalannya akan mengikuti umat sebelumnya. Tetapi umat Muhammad ini akan sangat mengikuti umatnya nabi-nabi yang ditemui oleh Rasulullah ketika Isra Mi'raj itu. Apa amalan umat mereka? Salah satunya di Nawadir kalangan Imam Qulyubi itu diceritakan ketika Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam beliau berjalan, beliau melihat seorang laki-laki ini nangis. Kayaknya udah nangisnya itu betul-betul dari hati. Bukan nangis-nangis biasa, bukan nangis asli. Pakai shot. Nangis, ya Allah, di pinggir kuburan. Maka Nabi Isa tanya, Kang, ada apa sih? Kenapa kamu nangis seperti itu? Badanmu kurus, mukamu pucat. Kamu mikirin siapa? Hah? Sedang galau, mikir siapa? Maka dia mengatakan, ya Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, saya ini punya satu kekasih istri saya yang sudah cintanya itu kami cinta sehidup semati, sehidup lagi semati lagi. Cinta dunia, cinta akhirat. Kami sudah membuat ikatan yang diikat pakai rantai-rantai emas. Ini cinta suci. Bukan cinta terlarang ini. Ini cinta suci yang direstui. Tapi dia sekarang sudah meninggal, tapi saya nggak mati-mati. Bagaimana ini? Maka Nabi Isa mengatakan, mau saya hidupkan? Mau ya Nabi Allah, mau banget. Mau banget ikut saya Barli. Mau. Nggak pakai banget. Maka langsung ditunjuk oleh Nabi Isa kuburannya. Qum biiznillah.
langsung muncul itu dari kuburan. Ternyata seorang laki-laki. Ternyata seorang laki-laki yang tubuhnya itu hitam, rambutnya keriting, keluar dari telinganya api, keluar dari hidungnya api, dari mulutnya api. Begitu mengerikan sekali, seakan-akan setan. Dia keluar mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Isa Rasulullah. Nabi Isa kaget. Ini suamimu, ini istrimu. Bukan ya Nabi Allah, bukan, salah kuburan. Masa saya LGBT sih? Bukan. Saya nggak seperti itu. Saya bukan. Saya nggak selera dengan laki-laki saya. Pria itu punya selera, betul apa enggak? Maka benar, setelah dibangkitkan, salah kuburan sampingnya ya Nabi Allah, itu sampingnya, itu bukan situ. Mati lagi, langsung mati. Maka beliau tunjuk kuburan satunya, kum biidznillah. Maka bergerak kuburannya, ya. Keluar itu seperti bidadari yang baru turun dari surga. Cantiknya luar biasa. Seperti matahari yang terbit di malam hari. Kayak apa itu? Jadi siang itu menjadi gelap karena wajah dia. Masya Allah. Jadi orang itu kalau melihat perempuan tadi, saking indahnya itu mata itu hampir copot, krek, mau keluar masuk lagi, gitu. Maka suaminya itu syukur, alhamdulillah dek kamu balik lagi. Aku sudah kangen banget sama kamu ini. 40 hari sudah kangen banget sama kamu ini. Maka bangun tadi. Istrinya bangun. Maka suaminya sudah capek nangis beberapa hari, langsung suaminya itu tidur di paha istrinya. Sangat mesra, samara, sakinah, mawadah, warahmah. Sudah menjadi keluarga yang betul-betul sakinah, mawadah, warahmah. Sambil dicari kutunya suaminya ini. Indah. Tengah-tengah duduk mesra seperti itu, suaminya ketiduran, nggak tahu mimpi apa dia. Di saat ketiduran tiba-tiba datang seorang pangeran yang tampannya itu masya Allah, la haula wala quwata illa billah, luar biasa tampannya itu, menggunakan kuda yang sangat indah, yang sangat tegap, masya Allah. Ketika berjalan ini gak bisa kedip perempuannya itu. Ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia, tampan sekali. Dari mana dia ini? Pakai baju merah. Benar-benar menarik semua hati yang memandangnya. Jadi ketika melihat dia itu, hati itu seperti tembaga yang kena api, langsung leleh, kelepek-kelepek depannya itu. Gak mampu berdiri lagi, lemes langsung. Betapa indahnya dirimu. Mungkin seperti itu. Ini bayan ngawur ya? Salah sendiri disuruh. Kemudian ketika memandang wajahnya pangeran tadi, itu cintanya kepada suami itu mulai luntur, padam, sampai hilang, gak tersisa sama sekali. Setelah gak sisa, bukan hanya tidak cinta, benci ke suaminya. Dipegang kepalanya, dibuang kepalanya. Siapa kamu tuh? Buang. Dikejar, pangeran, nikahi aku, katanya. Dikejar pangerannya, suaminya kaget, istriku, pangeranku, istriku, pangeranku, istriku. Terus kejar-kejar mereka bertiga itu. Semakin ku kejar, semakin kau jauh. Tak pernah letih untuk mendapatkanmu. Maaf. Begini adanya begini. Sampai mereka bertiga itu kumpul. Masya Allah.
Wahai pangeran, kamu nikahi saya. Oh, kamu sudah punya suami gitu loh. Enggak, siapa, nggak kenal dia orang mana itu. Masa suami saya bentuknya kayak begitu? Masa suami saya agak gemuk itu? Enggak lah. Suami saya itu putih, tinggi, tegap gitu. Ini enggak, bukan tipe gua itu. Mungkin seperti itu. Maka Nabi Isa datang. Ada apa ini istriku nih? Gimana ini? Dia dulu cinta, sekarang sudah pudar semua, malah pindah ke yang lain nih. Gimana sekarang? Mentang-mentang ada yang baru, yang lama dilupakan. Gimana ini? Enggak ada kenangan lagi. Maka dia mengatakan pokoknya, enggak, siapa sih kamu, siapa? Enggak kenal semua saya ini. Sama Nabi Isa juga enggak. Maka Nabi Isa mati lagi, langsung mati. Nabi Isa bersabda, kalau orang ingin tahu ada orang yang dulunya kafir, mati dalam keadaan kafir, dibangkitkan kemudian dia iman, lihatlah laki-laki yang pertama dulu. Itu matinya kafir, dibangkitkan kemudian iman. Kalau pengen lihat orang yang awalnya iman, mati dalam keadaan iman, dibangkitkan dan dia kufur, lihatlah perempuan ini. Maknanya bagaimana? Maknanya dalam umat Muhammad akan banyak terjadi sifat-sifat seperti itu. Ketika ada yang lebih indah, ketika ada yang lebih menguntungkan, ketika ada yang lebih membela dia, memprioritaskan dia, maka akan meninggalkan yang lama. Betul apa enggak? Benar apa enggak? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikit lagi. Maka Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, beliau naik lagi sampai ke Sidratul Muntaha, naik lagi sampai ke mendengar sorifil aqlam, mendengar goresan-goresan tinta di Lauhul Mahfuz sana. Ketika Lauhul Mahfuz sudah kering, para malaikat itu di sampingnya menyalin dari Lauhul Mahfuz amalan-amalan ahli dunia ditulis. Terdengar suara tintanya, pena-pena bergerak di sana. Nabi pun naik lagi sampai ke arsy. Yang mana yang mikul arsy ini raksasa-raksasa. Dalam satu hadis dikatakan seumpama satu bulunya malaikat pembawa arsy itu jatuh ke bumi, tentu bumi akan tertutup semuanya. Satu bulu. Betapa besarnya. Di pinggir arsy dalam satu hadis yang diceritakan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam Mafatihul Ghaib, beliau mengatakan di sana ada samudra yang begitu besar, yang lebih besar dari 7 petala langit, yang lebih besar dari 7 lapis bumi, yang lebih besar dari 7 samudra. Ada samudra raksasa yang terbuat dari nur di sana itu. Yang setiap waktu sahur datang malaikat Jibril mandi di sana. Setelah Jibril mandi, malaikat Jibril itu mengipas-ngipaskan sayapnya. Maka dari sayap tadi ada percikan-percikan air. Setiap percikan air terciptalah ribuan malaikat. Jadi setiap hari di sana itu ada jutaan malaikat. Ada malaikat-malaikat yang sujud ribuan tahun, setelah ribuan tahun sujud dia bangun. Apa yang mereka katakan? Ya Rabbana ma na'buduka haqqa ibadatik. Ya Allah, kami belum bisa ibadah. Ya Allah, hanya bisa jutaan tahun seperti ini. Ada malaikat-malaikat di langit itu yang mukanya semua berbeda. Mereka itu punya sayap dan semua sayapnya berbeda. Mereka itu punya suara dan semua suaranya berbeda. Mereka ibadah saking takutnya kepada Allah, sampai di sampingnya sendiri gak kenal. Maka malaikat-malaikat di langit itu sering melihat dirinya itu kaget. Itu loh, orang bumi itu kok gak ada takut-takutnya ya dengan Allah itu. Aneh banget orang bumi itu. Mau sholat bisa ngantuk, bangun Allahu Akbar, tiba-tiba Assalamualaikum warahmatullahi, Astagfirullahaladzim. Subuh itu banyak yang ngantuk. Kalau Kirizian gak ada yang ngantuk, gak ada. Suaranya terlalu keras imamnya.
Sampai di pusat itu terdengar menggelegar suaranya itu. Maulaya sholli wa sallim daiman abada. Masya Allah, membangunkan semua orang-orang yang tidur. Jarang orang seperti itu, jarang di bumi ini. Harus bersyukur seperti itu. Maka setelah beliau sudah di langit, sudah melewati keadaan-keadaan yang begitu dahsyat, yang terakhir beliau mendapatkan perintah, yaitu perintah sholat. Maknanya kedahsyatan Isra Mi'raj tadi tujuannya hanya sholat itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sholat itu begitu mementingkan sekali dengan sholat ini, hingga ketika beliau sudah sakit parah, nggak bisa lagi berdiri, datang waktu Isya beliau sudah pingsan. Ditunggu oleh keluarganya, oleh istri-istri beliau, nggak siuman-siuman. Ketika beliau siuman, apa yang beliau katakan pertama kali? Asallan nas, para sahabat mereka, apakah mereka semua sudah sholat? Apakah mereka sudah berjamaah di masjid, sahabat-sahabatku? La ya Rasulullah, hum yantadhirunak. Belum ya Rasulullah, mereka sedang menunggu engkau. Mereka ingin kau mengimami masjid lagi ya Rasulullah. Mereka ingin menatap wajahmu lagi ya Rasulullah. Mereka ingin memandang wajahmu lagi ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingin ditemani oleh engkau lagi. Mereka belum mau berpisah denganmu ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Du'uli ma'an fil mihlab. Ambil air, saya ingin mandi supaya badan saya seger. Kalau seger saya bisa ngimami nanti. Ambil air, Nabi mandi. Ketika beliau mandi tampak seger. Berusaha berdiri. Ketika berdiri nggak kuat, pingsan lagi. Ditunggu lama, bangun. Pertanyaannya sama. Asallan nas. La ya Rasulullah, hum yang tadiruk. Mereka belum sholat, nunggu kau. Ambil air, mandi lagi, tampak segar. Berdiri, pingsan lagi. Bangun, pingsan lagi. Bangun, pingsan lagi. Hanya untuk mendatangi yang namanya sholat berjamaah di masjid. Maka beliau membuka tirai kamarnya di hari Senin. Dilihat sahabat-sahabatnya itu bareng-bareng jamaah dengan begitu semangat. Maka pemandangan berbondong-bondong sholat berjamaah lah, inilah pemandangan yang paling menyejukkan hati Nabi. Inilah pemandangan yang membuat beliau tersenyum terakhir kalinya yang beliau tampakkan depan umatnya. Beliau tutup tirai kamarnya, terdengar suara salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. A'adkhul? Siapa? Saya ya Rasulullah, Jibril. Ada apa wahai Jibril? Malaikat Israel sudah nunggu di luar. Allah salam kepada engkau ya Rasulullah. Allah Subhanahu wa ta'ala katanya rindu sekali ingin bertemu dengan engkau ya Rasulullah. Maka Nabi mengadahkan tangannya ke atas. As-salah Allahumma rafiqal a'la. Ya Allah, susulkanlah aku dengan para sahabat, dengan para nabi yang terdahulu, dengan para orang-orang soleh. Ya Allah, susulkanlah aku dengan orang-orang soleh terdahulu, para nabi, para anbiya, para siddiqin. As-salah, as-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum. Wahai para sahabatku, pentingkan yang namanya salat ini. Wahai para sahabatku, jangan engkau remehkan salat, jangan engkau main-mainkan salat, jangan engkau menunda-nunda salat, jangan engkau perlu dijauhi ketika salat. Wahai sahabat-sahabatku, ini perkara penting, jangan kamu remehkan salat ini. Wa ma malakat aymanukum, jaga akhlak kalian dengan bawahan kalian. Uridat alayya a'malu ummati. Kemudian Nabi dicabut nyawanya. Dan Nabi ini sekarang melihat kita. Bagaimana perasaan beliau ketika melihat
ketika hadis dibacakan orang-orang tidur. Bagaimana perasaan beliau? Orang-orang sekarang sudah tidak lagi tertarik dengan yang namanya ilmu agama ini. Bagaimana perasaan beliau sekarang ketika melihat umatnya buka aurat di mana-mana? Bagaimana perasaan beliau melihat masjid-masjid sekarang kosong? Bagaimana perasaan beliau ketika melihat umatnya bertengkar dengan satu yang lain, bunuh-bunuhan, bacok-bacokan, caci maki dengan yang lain, perang dengan yang lain, saling menyincang tubuhnya satu dengan yang lain? Bagaimana perasaan beliau sekarang? Maka kita ini dari majelis yang mulia ini sebagai pembawa-pembawa ilmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai orang-orang tahassus, sebagai orang-orang daurah, sebagai santri, kita harus azam, kokohkan niat kita. Pokoknya kita harus berusaha menggembirakan Nabi. Kita datangi rumah-rumah, kita sampaikan hadisnya Nabi. Wahai umat Muhammad, wahai umat Rasulullah, mari kita kembali lagi ke agama. Nabimu sedih di kuburnya, ayo kita bareng-bareng belajar hadis lagi. Ayo bareng-bareng isi masjid lagi. Kita datangi satu pintu ke pintu, rumah ke rumah, sampai ke pelosok negeri sana. Kita pelajari ilmu-ilmu beliau, hadisnya, fikihnya, Qur'annya. Kita buka, kita pelajari satu persatu. Nabi melihat kita. Kalau kita sungguh-sungguh belajar, baca qiraah yang sungguh-sungguh, ngaji daurah sungguh-sungguh, ngaji di kelas sungguh-sungguh, Nabi melihat, itulah anak utara, Masya Allah. Anak-anak kecil hidupnya 1400 tahun setelah saya. Mereka rela mengorbankan sekolah-sekolah dunia demi belajar ilmu agama. Mereka rela di zaman yang sudah serba modern, mereka pakai baju sunnah kemana-mana. Malam-malam mereka mutola'ah, mereka masih ke masjid, mereka baca bihi qala haddatsana fulan, qala haddatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hukum-hukum fikih, qiraah-qiraah dia pelajari. Saya benar-benar bangga dengan mereka itu. Maka nanti pada hari kiamat akan saya pegang tangannya, akan saya tuntun mereka bareng-bareng ke surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna.